Hai sobat, oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Dam. Kali ini kita akan membahas mengenai buku lagi, akan tapi berbeda dengan sebelumnya. Buku ini karya dari Dr. Andes Leo Agung dengan judul Sejarah Intelektual. Bukunya seperti ini. Jadi kali ini kita membahas atau mengulik apa sih isi dari buku Sejarah Intelektual ini, karya dari Dr. Andes Leo Agung. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, mengenai sejarah intelektual, di awal menjelaskan mengenai munculnya sejarah intelektual. Munculnya sejarah intelektual itu bagaimana sih? Terus apa sih sejarah intelektual itu? Mari kita kupas semuanya yang ada di dalam buku Sejarah Intelektual karya Dr. Andes Leo Agung. Oke. Yang pertama, munculnya sejarah intelektual. Sejarah intelektual sebagai studi tersendiri muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Sejarah intelektual lebih menekankan kepada pemikiran, ide-ide atau nilai-nilai yang berpengaruh dalam kehidupan manusia masa kuno hingga dewasa saat ini. Di Prancis pada abad 20, penulis sejarah yang mencoba mengungkapkan, ada penulis sejarah yang mencoba mengungkapkan suatu dimensi lain, namun tidak memiliki atau mendapatkan sorotan yang memadai serta mendalam. Berbicara mengenai sejarah intelektual, apa sih sejarah intelektual itu? Di sini ada beberapa pendapat para ahli, seperti Sartono Kartodidjo. Sartono Kartodidjo mengungkapkan bahwasanya sejarah intelektual adalah mencoba mengungkapkan latar belakang sosiokultural para pemikir agar dapat mengeksplor atau mengeksplorasikan fakta-fakta sosiokultural yang mempengaruhinya. Lain halnya dengan Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo berpendapat sejarah pemikiran atau intelektual selalu mulai dari teks. Jadi ungkapan dari Kunto Wijoyo seperti ini. Pada mulanya sejarah intelektual itu atau sejarah pemikiran itu adalah teks dengan ditebalkan oleh Kunto Wijoyo. Maksud ditebalkan tadi, ditegaskan oleh Kunto Wijoyo bahwasanya sejarah pemikiran atau sejarah intelektual itu pada mulanya adalah teks atau selalu dimulai dari teks. Jadi gitu. Di dalam sejarah intelektual kita juga berbicara mengenai ideologi. Apa sih ideologi? Dan kenapa ada ideologi? Jadi ideologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara umum ideologi sekumpulan ide. Ideologi adalah sekumpulan ide atau gagasan. Ide atau gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Sedangkan dalam arti luas, ideologi yakni pedoman normatif yang dipahami seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang
junjung tinggi. Jadi ideologi itu memiliki arti yang luas sebenarnya. Ada beberapa ahli yang menjelaskan, salah satunya Franz Magnus Suseno pada tahun 1992 menjelaskan bahwasanya ideologi sebagai keseluruhan sistem berpikir, sikap dasar rohania, sebuah gerakan kelompok sosial atau individu. Jadi Franz menyatakan bahwasanya ideologi adalah keseluruhan dari sistem berpikir. Jadi seluruh sistem berpikir itu adalah ideologi. Sikap dasar kerohanian, sebuah gerakan kelompok sosial atau individu itu sebuah ideologi. Selain Franz, ada juga Sargent pada tahun 1984 menatakan suatu sistem nilai atau keyakinan diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Jadi Sargent mengungkapkan atau menjelaskan bahwasanya ideologi itu adalah menatakan suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Jadi ideologi adalah sebuah fakta atau kebenaran yang dimana kebenaran atau fakta tersebut diterima oleh suatu kelompok tertentu. Jadi pada intinya ideologi adalah keseluruhan sistem, ide atau gagasan yang secara normatif memberi persepsi, landasan, dan pedoman tingkah laku seorang atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi ideologi itu sangat luas, bahkan meliputi tadi pedoman tingkah laku seorang, berbangsa dan bernegara, dan ideologi itu memiliki suatu tujuan. Jadi semua ideologi pasti memiliki tujuan. Ideologi mengandung asumsi, kaidah, organisasi. Ideologi, asumsi, pandangan umum tentang apa yang dianggapnya baik. Jadi ideologi itu mengandung asumsi. Jadi asumsi apa itu? Asumsi pandangan dari ranah umum, masyarakat umum tentang apa yang dianggapnya baik. Jadi contoh nih, saya beranggapan bahwasannya kebersihan itu penting, karena dengan kita menjaga kebersihan, kita dapat melestarikan lingkungan, dapat mencegah adanya banjir. Nah, situ termasuk sebuah ideologi, bahasanya kebersihan itu penting dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kealamian lingkungannya, keaslian lingkungan gitu. Ideologi juga mengandung kaidah. Jadi rincian dari asumsi yang menjadi pegangan atau pedoman. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, perincian dari kebersihan itu penting. Nah, situ adalah kaidah. Kaidahnya apa? Karena kebersihan dapat mencegah polusi, mencegah terjadinya banjir. Nah, itu adalah kaidah. Terus organisasi, penerapan rincian nilai ke dalam tindakan yang menyangkut kebersamaan tindakan. Jadi ideologi juga
memiliki peran penting dalam sebuah sekumpulan masyarakat. Dalam sekelompok organisasi pasti memiliki ideologi, dan ideologi tersebut disamaratakan untuk apa? Guna untuk kesejahteraan bersama suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, ideologi sebagai belief system yang mengandung unsur kepentingan intens dan cita-cita. Jadi ideologi itu sebagai belief system yang mengandung unsur kepentingan dan cita-cita. Dengan adanya ideologi tadi, kita dapat menggapai keinginan kita, dapat menggapai cita-cita kita. Kita kedepannya mau apa sih? Terus bagaimana kita menggapai cita-cita kita tadi? Bagaimana kita mewujudkan impian kita tadi? Dan apa? Harusnya kita memiliki ideologi yang baik dan benar, yang cerdas, serta yang dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat dilaksanakan. Selain pendapat barusan, ideologi juga memiliki fungsi dimensi ideologi, aspek-aspek negatif ideologi. Jadi fungsi dari ideologi itu juga ada untuk sebagai dimensi aspek-aspek negatif. Jadi kalau mengenai ideologi dari yang saya tangkap, mungkin dari buku secara intelektual itu mengenai ideologi mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut di video selanjutnya. Kita di video selanjutnya akan membahas tentang feodalisme dan ideologi tradisional. Pastikan teman-teman terus mengikuti perkembangan video saya. Kenapa? Karena pasti kedepannya akan ada informasi-informasi menarik tentang sebuah buku. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat!